Oke, lo pernah nggak sih ketika baca sebuah teks, entah itu artikel berita online, jurnal ilmiah yang ada tabel grafiknya, atau bahkan teks soal yang harus lo kerjain gitu ya. Tapi lo nggak ngerti nih maksud tulisannya apa, maksud teksnya lagi bahas apa gitu ya. Nah, kalau kayak gitu, ada beberapa kemungkinan. Kemungkinan pertama berarti teknik membaca lo masih kurang tepat ya. Nah, jadi teknik membaca lo harus benar dulu. Nah, terus selain teknik membaca, emang ada lagi? Ada lagi. Nah, buat lo paham tentang teknik membaca, lo bisa tonton ya video sebelum-sebelumnya nih. Nah, tadi kan gue bilang ya, selain teknik membaca, ada satu hal lagi nih, biar lo paham sebuah teks. Apaan tuh? Sebuah lampu? Bukan ya, bukan lampu nih maksudnya. Lampu yang bersinar, apalagi ya. Nah, maksud gue tuh ide gitu. Nah, jadi lo harus paham ide dari teks tersebut. Nah, ide itu juga disebut sebagai gagasan ya. Nah, jadi ide, gagasan sama aja nih. Nah, dalam konteks ini, selain teks, berarti lo harus paham dari hal yang terkecil. Terutama apa? Terutama dari paragrafnya. Nah, biasanya kalau di soal-soal tentang paragraf ya, lo bakal ditanya tentang ide pokok, gagasan utama, ya, pokok pikiran. Nah, itu sebenarnya sama aja. Kalau lo paham nih tentang ide atau gagasan dari paragrafnya, pasti lo bakal lebih paham mengenai teksnya ngomongin apa gitu ya. Nah, begini juga nih, saat lo membaca sebuah teks, entah itu paragraf yang satu doang atau banyak paragraf, kalau lo udah dapet idenya, dapet gagasannya nih, lo bakal lebih paham tentang teksnya. Dengan itu, lo bakal bisa nentuin judul teksnya ini yang tepat apa ya. Nah, selain judul, lo bisa juga tahu tentang simpulannya. Nah, selain simpulan ada lagi? Ada. Lo juga bisa tahu mengenai ringkasan yang tepat dari teksnya apa. Nah, itu pentingnya lo tahu ide dari sebuah teks ya. Kalau lo menulis gimana? Saat lo menulis teks, otomatis lo udah tahu kan gagasan apa yang mau lo sampein dalam sebuah paragraf nih. Dari situ, nanti lu bisa dong nentuin kalimat-kalimat pendukungnya. Nah, dari kalimat pendukung ini nih, bakal nyambung sama apa? Lu bisa misahin paragraf-paragraf tertentu gitu ya. Nah, lu juga bisa tahu nih kalimat mana nih yang cocok atau yang nggak cocok buat ngedukung si gagasannya. Gitu dong. Ya nggak? Ya nggak? Nah, nanti di video selanjutnya nih masih ngomongin gagasan, kita bakal bahas nih gagasan dari berbagai letaknya ya. Ada gagasan yang di awal paragraf gitu. Namanya gagasannya kalau di awal paragraf namanya paragraf apa? Deduktif. Betul. Ada juga yang di akhir paragraf nih gagasannya atau disebut juga paragraf induktif. Nah, ada juga nih yang dia campuran ya, di awal dan di akhir dibilangnya deduktif induktif atau campuran. Selain itu ada lagi nggak? Ada dua lagi nih. Ada paragraf yang di tengah nih, ide pokoknya. Disebut juga paragraf ineratif. Nah, terus ada lagi nih yang dia menyebar. Ada di semua atau di keseluruhan isi paragrafnya. Ya, namanya paragraf yang ide pokoknya menyebar. Nah, kalau lo masih bingung nih mengenai ide pokok atau gagasan utama ini, lo bisa tonton video selanjutnya ya. Stay tune. Mantap.